Ya, halo, saya Dewi. Saya tinggal di Klase Royal Oasis Residen. Awalnya ada sedikit rasa takut ya, takut, khawatir, bisa kagak ya kebayar kayak gitu kan ya. Tapi akhirnya saya dan suami menguatkan, oke, kita bisa. Kita coba, kita bisa gitu. Kita menguatkan dulu yang pertama ya, menguatkan hati dulu bahwa kita bisa. Akhirnya saya dan suami setuju untuk melanjutkan proses kredit untuk pengambilan rumah di Royal Oasis gitu. Awal mulanya tetap ya, pasti kita ada deg-degan, khawatir, takut bisa kebayar atau enggak. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kan penghasilan kita juga bertambah ya, seiring berjalannya waktu. Akhirnya yang rasanya cicilan terasa berat di awal, mesti disiplin, menghilangkan rasa konsumtif juga gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita udah terbiasa, malah terasa lebih ringan saat ini gitu. Rasanya setelah lunasin rumah itu, wah happy banget, bisa tidur nyenyak. Terus udah nggak kepikiran lagi tuh beban tiap bulan yang harus dibayar gitu kan. Intinya sih lega banget, akhirnya bisa melunaskan rumah yang tadinya kreditnya rencana 15 tahun, yang puji Tuhan aku dan suami bisa melunaskan di dalam tenor 7 tahun saja. Kiat-kiat buat temen-temen yang lagi proses KPR nih, nggak usah khawatir, yang penting disiplin aja, bayar tepat waktu, kurangin konsumtifnya, itu yang utama sih. Terus yang ketiga, kalau ada penghasilan lebih nih, boleh dicoba kayak aku dan suami, aku bayar tuh 2-3 kali cicilan kalau lagi ada uang lebih gitu. Jadinya terasa lebih cepat aja, bisa sampai lunas sampai saat ini gitu. Ya, kiat-kiat buat temen-temen yang lagi baru mau ambil rumah, yang pasti yang pertama itu kita harus memperhitungkan, hitung baik-baik ya, secara realistis. Biasanya sih kalau aku dan suami itu akan memperhitungkan cicilan itu dengan penghasilan itu, cicilan itu nggak sepertiga dari penghasilan. Jadi biasanya kalau aku tuh cicilannya 3 juta misalnya, berarti kita udah siap penghasilan kita 12 juta atau 10 juta minimal gitu. Yang penting kita sesuaikan dengan penghasilan kita, jangan terburu-buru, jangan dimepet-mepetin dengan penghasilan 5 juta, cicilan 3 juta, nanti agak ngap-ngapan juga sih kalau menurut aku ya. Terus yang kedua, kurangin konsumtif, karena pasti biasanya tuh yang tadinya kita tidak ada beban buat bayar cicilan tuh, pada saat pengambilan rumah kan pasti kan kita ada beban untuk bayar cicilan rumah. Nah itu konsumtif itu yang paling dijaga sih aku dan suami itu selama 7 tahun ini. Aku menjaga tidak terlalu konsumtif dalam penggunaan biaya hidup sehari-hari. Dan yang ketiga itu pastinya disiplin, tepat waktu dalam membayar. Dan keempat adalah, menurut aku KPR itu bukan suatu beban, tapi alat untuk mempercepat kita mengambil rumah lebih cepat aja gitu loh. Coba bayangkan kalau misalnya posisinya kita harus cash, mungkin saat ini saya belum punya rumah sama sekali kali ya. Makanya pada saat itu memutuskan untuk KPR ya, karena saya pikir daripada saya ngontrak dengan KPR kan sebenarnya sama aja ya. Biayanya juga yang tiap bulan yang saya keluarkan sama aja, tapi bedanya pada saat kita kontrak 15 tahun, rumah itu bukan jadi milik kita, tapi pada saat kita KPR 15 tahun, rumah itu jadi milik kita. Jadi sih aku mikirnya KPR itu bukan suatu beban, tapi alat untuk mempermudah dan mempercepat kita mempunyai proses rumah. Itu aja sih. Untuk sobat daun karya dan pejuang KPR, selamat, Anda adalah salah satu ras yang paling kuat di bumi. Dadah.